Halo kan family, kembali lagi bersama saya Muhammad Iyad dan pada video kali ini kita bakalan sama-sama belajar buat bikin desain katalog produk, khususnya lagi buat kamu yang punya varian produk yang banyak dan atau pengen bikin kayak kategori produk gitu dan bikin menjadi sebuah katalog. Cocok banget buat nonton video ini sampai habis karena saya bakalan kasih tahu cara ngedesain yang menarik dan simple. Saya bakalan kasih tahu. Nah, jadi kurang lebih nanti hasilnya yang seperti ini ya. Jadi saya buatnya simple aja, tapi tetap estetik kok. Jadi tenang aja ya. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Jadi saya bakalan jelasin step by step supaya kamu bisa lebih paham dan bisa mempraktekkan ini lebih mudah. Nah, step yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan membuat ukuran desainnya terlebih dahulu. Ini ada dua opsi yang bisa kamu pilih, yaitu yang pertama yang square post atau yang bentuknya kotak ya seperti namanya, atau yang vertical post atau juga bisa yang ukurannya itu 1080 dikali 1350. Tapi di sini saya bakalan pakai yang square post aja. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu juga pakai yang square post ya. Jadi saya ikut juga pakai square post aja, yaitu ukurannya 1080 dikali 1080. Tapi kalau kamu mau yang lebih lebar, itu kamu bisa pakai yang vertical post atau yang 1080 dikali 1350 seperti itu. Nah, kalau sudah kamu bisa langsung aja klik buat desain baru dan di sini kita bakalan mulai ya. Kita lanjut lagi ke step yang kedua, yaitu membuat headline-nya. Headline pada desainnya ini ya, seperti Rina Shop dan produk terlaris ini dan sub headline-nya. Sebelumnya saya bakalan ganti ya pada warna dari background-nya. Saya bakalan bikin warnanya itu dari warna produknya, produk dessert, karena kebanyakan produk dessert itu kayak kue-kue gitu ya, dan kue itu identik lah dengan warna seperti coklat, atau pakai warna brand kamu itu juga bisa, tapi sini saya pakai warna coklat aja sebagai contoh. Misalkan seperti ini ya. Nah, sebagai contoh aja ini seperti ini. Dan di sini saya bakalan bikin teksnya, tekan T buat tambahin teks. Dan di sini kamu bisa tuliskan nama all shop kamu, misalkan Rina Shop ya. Ini saya lihat di Shopee nama shopnya, jadi saya pakai aja. Kemudian pada fontnya, karena ini saya kurang suka juga, jadi saya bakalan pakai font yang lebih simpel yaitu DM Sans. Tapi sebenarnya kamu bisa pakai font yang lain, tapi font yang paling saya rekomendasiin buat kamu itu pakai font yang simpel-simpel aja, yang jenisnya sans serif ataupun yang script juga bisa. Tapi buat yang sans serif itu saya paling rekomendasiin buat kamu itu pakai yang font-font seperti Montserrat, Poppins, DM Sans, atau buat kamu yang pengen yang kayak tulisan tangan gitu ya, itu kamu bisa pakai yang seperti Montime, Brittany. Itu karena fontnya menurut saya simple dan ya standar lah buat desain, supaya desain kita jadi kelihatan lebih profesional. Nah, di sini saya pilih DM Sans aja, dan kalau kurang besar tinggal dibesarin, karena untuk headline-nya sendiri kita harus bikin headline-nya itu besar dan tebal supaya lebih jelas ya buat audiens membacanya. Jadi supaya kita bisa menarik perhatian audiens kita juga. Dan di sini kita bakalan bikin lebih tebal, jadi saya bakalan pakai style bold. Dan di sini karena menurut saya ini terlalu berjarak ya, jadi saya bakalan kasih sedikit diperkecil lagi sedikit pada jarak antara huruf-hurufnya. Jadi saya bisa langsung aja ke sini di jarak huruf, dan saya bakalan kecilin aja menjadi mungkin -60 ya. Udah cocok ya seperti ini. Dan kalau kurang besar kamu tinggal besarin aja, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah di sini saya bakalan bikin antara warna Rina dan shopnya itu berbeda supaya lebih gampang ya dibaca sama orang yang nanti atau pembeli kita. Nah, di sini saya langsung aja ganti pada warnanya, dan saya bakalan pakai warna yang bisa atau cocok dengan warna hijau lah ya, seperti ini. Saya ubah dulu agak ke kuning sedikit. Nah, kemudian saya bisa atur kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya ini tekniknya cuma bisa buat di laptop, yang teknik warna tadi ya, itu cuma bisa dipakai di laptop karena di laptop itu bisa select seperti ini. Sedangkan kalau kamu pakai HP ya, itu kamu bisa, sini saya duplikat dulu sebagai contoh, itu kamu bisa di select, dihapus dulu yang shopnya ini,
hapus, dan kamu tulis dulu rinanya dengan warna yang putih ini saya mau. Kemudian kamu bisa duplikat ya, duplikat aja pada teksnya dan diganti dengan kata selanjutnya, misalkan shop seperti ini, dan diatur dulu. Dan di sini kamu tinggal ganti aja warnanya seperti ini. Itu buat kamu yang pakai HP, karena di HP sendiri gak ada fitur seperti yang di laptop. Jadi begitu tadi caranya, cara alternatifnya. Kemudian kita bakalan lanjut buat bikin pada sub headline-nya. Tekan T buat tambahin teks, dan di sini kamu bisa buat tulis kategorinya, misalkan hijab ya, produk hijab, atau mungkin produk terlaris, produk termurah, atau produk terfavorit. Pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Misalkan di sini saya bakalan tulis produk terlaris ya. Dan pada style boldnya saya matiin karena saya pengen bikin yang sub headline-nya itu lebih tipis dibandingkan dengan yang headline-nya, supaya audiensnya bisa tahu dia bacanya dari atas dulu baru ke bawah. Jadi seperti konsep hierarki. Kalau kamu belum tahu, kamu bisa cek ya di Google atau di YouTube juga bisa. Dan di sini saya bakal atur dulu pada bagian ininya, dan pada jarak antar hurufnya ini saya kasih 0 aja. Saya kasih hilang aja karena menurut saya ini udah cukup seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakalan lanjut lagi ke step yang ketiga, yaitu menambahkan foto katalog kita. Nah, jadi caranya itu saya bakalan pakai bingkai yang bulat, supaya apa? Supaya fotonya itu jadi lebih rapi ya. Jadi caranya itu sangat simple. Kamu bisa ke bagian elemen, dan ini bakal ada bingkai seperti ini, dan kamu tinggal klik aja, kemudian diatur pada posisinya. Nantinya kita kasih masuk foto produk kita ke dalam sini ya nanti, dan kita tinggal atur dulu seperti ini. Nah, ini kamu bisa atur ukurannya sesuai dengan berapa foto katalog produk kamu. Di sini saya bakalan sebagai contoh bakalan bikin 6 foto katalog produk ya. Tapi kalau kamu punya foto katalog 3 atau mungkin ya 3 dan 5 atau 8 ya, pokoknya nggak harus 6. Jadi saya lanjut ya. Lanjut, kemudian di sini saya bakalan bikin ada tepinya gitu pada bingkainya. Jadi caranya kamu bisa ini ya, bentuk kamu tinggal klik aja lingkarannya dan diposisiin di bagian tengah pada bingkai tadi seperti ini, dan dikecilin seperti ini. Nah, kalau ini saya tekan Alt ya, supaya di semua posisinya itu atau di semua sisinya itu ikutan mengecil. Dan jangan lupa pada posisinya kita bakalan mundurin seperti ini. Dan pada warnanya ini kamu bisa sesuaikan ya dengan warna background kamu. Kalau warna background kamu itu warnanya warna gelap, itu kamu bisa pakai warna pada tepinya itu warna yang terang. Contohnya itu seperti ini ya, warna putih, supaya apa? Supaya lebih terhighlight dan lebih jelas seperti itu. Nah, kalau sudah, kamu tinggal atur aja pada ukuran tepinya. Saya bakal ukurannya seperti ini aja ya. Dan di sini kamu bisa masukkan foto katalog produk kamu ya, seperti yang saya bilang tadi. Itu kamu, kalau kamu belum masukin ke sini, ke unggahan, kamu bisa klik dulu di unggahan media. Tapi karena saya nggak punya foto katalog produk, jadi saya bakalan pinjam dari Canva-nya ya. Jadi saya bakalan ketik misalkan dessert, karena ini sebenarnya ada orang yang minta buat bikinin untuk produk dessert ya, kayak konten promosi gitu. Jadi saya bakalan pakai dessert sebagai contoh, dan di sini saya bakalan kamu bisa tarik aja fotonya ini ke dalam bingkai ini ya, seperti ini kurang lebih. Kalau menurut kamu itu kurang pas pada fotonya, kamu bisa klik 2 kali dan tinggal diatur aja. Bisa diperbesar maupun diubah pada posisinya seperti ini. Kemudian tekan T buat tambahin teks. Kita bakalan tambahin nama produknya. Di sini saya bakalan tambahin misalkan krim ya namanya. Dan pada boldnya saya matiin dulu, dan pada jarak antar hurufnya saya kasih 0 aja. Seperti ini. Kemudian pada ininya kamu bisa atur lah ya pada ukurannya, ukuran teksnya. Misalkan 30 cukup ya, 30 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakalan grup ya, supaya kita bisa menggerakkan ini nggak satu-satu lagi. Jadi caranya itu cukup simpel. Kamu tinggal select ketiga elemen ini
dan tekan Ctrl G seperti ini. Nanti otomatis bakalan tergrup, atau nanti ada di bagian sini itu kata-kata kelompokkan, kamu tinggal klik aja seperti ini. Jadi kita bisa gerakin sesuai atau secara bersamaan ya. Jadi elemen yang belakang atau yang tepinya ikut, kemudian yang teks juga ikut seperti itu. Dan di sini saya bakalan bikin untuk foto katalog yang kedua. Jadi saya tinggal tekan Alt, kemudian tinggal ditarik aja kurang lebih seperti ini. Dan kita bakalan isi ya buat foto katalog produk yang kedua. Misalkan foto katalog yang ini ya, saya bakal ngisi. Kemudian karena posisinya menurut saya kurang pas dan ukurannya juga, jadi saya bakalan atur, saya klik 2 kali dan tinggal diatur aja posisi dan ukurannya seperti ini. Dan pada kata-katanya ini kita bisa ganti juga. Misalkan saya tulis tiramisu ya, karena ini menurut saya mirip kayak tiramisu gitu. Nah seperti ini. Kalau teksnya seperti ini ya, itu kamu bisa pisahkan terlebih dahulu pada teksnya. Klik di bagian sini pisahkan dan tinggal diatur aja pada teksnya seperti ini. Dan kalau sudah, kamu bisa select lagi teksnya dan di Ctrl G lagi ya teman-teman supaya tergrup seperti ini. Dan di sini saya bakalan bikin untuk foto produk katalog yang ketiga. Jadi saya tinggal tekan Alt aja dan digeser seperti ini. Dan di sini kamu bisa masukin foto produk kamu lagi yang ketiga. Misalkan yang mana ya? Saya cari dulu yang bagus. Yang bagus-bagus, misalkan yang mana ya? Yang ini misalkan. Kemudian di sini saya bisa tulis misalkan donat sebagai contoh aja. Ini bukan asli atau ini saya sebagai contoh aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bakalan lanjut buat bikin foto katalog produknya di bagian bawah sini, karena saya mau bikin 6, jadi nanti 4, 5, 6 seperti itu. Dan di sini saya mau bikin jarak antara produk satu foto katalog ini ke sini itu sama dengan jarak antara sini ke sini. Jadi caranya itu sangat simpel supaya lebih proporsional dan lebih rapi aja. Jadi caranya itu kamu bisa select ketiga foto ini dan kamu bisa klik di posisi, dan sini ada nanti ratakan gambar, kamu nanti tinggal klik aja yang merapikan. Nanti otomatis ini jaraknya seperti yang saya bilang tadi, jarak foto satu ke jarak foto jarak maksud saya itu jarak semoga kamu paham ya. Ini saya agak ribet juga ngejelasinnya karena saya ini agak malam juga ini. Jadi saya lagi melawan kantuk ya. Jadi jarak antara foto satu dengan foto yang kedua itu sama dengan jarak foto kedua dengan foto yang ketiga. Jadi kelihatan lebih rapi aja gitu. Dan di sini saya bakalan select lagi ketiganya dan ditengahin aja seperti ini. Ya, terus di sini kita bakalan bikin untuk yang di bawahnya. Kita tinggal select lagi ketiganya dan tekan Alt seperti ini. Terus ya kurang lebih seperti ini, dan kita bisa select lagi dan dikecilin. Kalau terlalu besar ya pada ukurannya, kita tinggal kecilin seperti ini. Terus di sini kita bakalan isi buat foto katalog yang keempat, 5 dan seterusnya. Di sini saya cari-cari dulu mungkin yang ini ya fotonya. Kemudian di sini pada namanya saya bisa tulis ulang. Misalkan pancake. Kalau tulisannya begini, kamu bisa tekan Ctrl Shift G dulu buat pisahin pada elemen-elemennya dan diluasin lagi pada teksnya seperti ini. Saya atur sedikit. Kemudian kamu bisa grup lagi ya. Dan di sini kita bakalan cari foto lagi, foto produk. Nah, yang ini. Kita tinggal taruh aja di sini, kemudian atur pada posisi atau ukuran pada produknya. Kemudian di sini kamu bisa tulis lagi ulang pada fotonya ya. Sini saya cari lagi pada fotonya yang bagus, itu bagus. Mungkin yang ini ya cukup. Karena nggak ada pilihan lain, dan supaya video ini jadi singkat, supaya nggak ngabisin banyak waktu kamu. Nah, sini saya misalkan saya tulis vanilla sebagai contoh aja ya, seperti ini. Terus di sini kalau sudah supaya antara teks kemudian
fotonya ini juga lebih rapi. Jadi saya bakalan select ke ketiga elemen ininya, ini dan ini pada fotonya. Saya select dan tinggal ditengahin aja, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakalan lanjut lagi ke step yang keempat, yaitu menambahkan elemen. Supaya apa? Supaya desain kita gak kelihatan terlalu polos. Nah, pada elemen ini sebenarnya kamu bisa pilih aja sesuai dengan elemen yang kamu suka. Tapi di sini saya lebih saranin dengan menggunakan elemen yang namanya blob. Ini elemen andalan saya juga karena fit buat all shop apa aja. Jadi buat kamu yang punya all shop skincare ya, atau mungkin fashion, kuliner, itu cocok banget buat pakai elemen blob yang satu ini. Nah, jadi kalau sudah, kamu tinggal tekan aja, dan saya atur dulu ya pada tata letaknya dan dibesarin sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian pada warnanya ya, saya bakalan atur sedikit agak coklat lebih terang-terang ya. Kayak gini, dan tinggal diatur aja. Kalau sudah, di sini saya bakalan duplikat, tekan Alt, kemudian digeser aja seperti ini. Terus kalau ini menutupi ya, karena menutupi dari foto produknya, kita bakalan posisiin blobnya ini ke bagian paling belakang seperti ini. Terus kita bakalan tambahin lagi elemen kalau kamu mau. Kalau menurut kamu kurang ya, kamu bisa tambahin elemen. Sini saya bakalan tambahin elemen doodle. Ini elemen favorit saya supaya desainnya itu jadi nggak kelihatan kaku juga. Nah, kemudian sini saya bisa ganti atau samain warnanya. Kalau mau warna beda juga nggak apa-apa, supaya lebih ter-highlight aja gitu. Nah, seperti ini. Dan diatur pada posisi pada elemennya. Nah, seperti ini. Kemudian ini karena menutupi tulisan donatnya, jadi saya bakal mundurin lagi seperti ini. Dan jadi seperti ini aja cara bikin desain produk katalog, khususnya buat kamu yang punya varian produk dengan varian produk yang lumayan banyak dan pengen mengkategorikan setiap produk kamu dengan katalog ya, desain katalog, tapi nggak tahu cara ngedesainnya bagaimana. Nah, ini ada cara sendiri yang udah saya bagikan di video ini dan semoga bermanfaatnya. Dan buat kamu para UMKM yang pengen mempercantik all shopnya dan pengen mempromosikan bisnis kamu tapi nggak tahu cara ngedesainnya bagaimana, nah jadi di channel ini saya bakalan bahas tentang itu, tutorial-tutorial seperti ini untuk membantu kamu, khususnya buat kamu UMKM ya yang sedang mengembangkan bisnis dan gak sanggup buat bayar desainer untuk mendesain bisnis kamu. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya gak ketinggalan video-video menarik atau updatean dari saya. Nanti saya bakalan insya Allah konsisten update setiap hari, karena saya suka banget sharing-sharing seperti ini. Dan jangan lupa like video ini, dan saya BTW saya juga berbagi seperti tutorial seperti ini bukan cuma lewat YouTube aja, tapi lewat Instagram juga dan lewat TikTok juga, karena saya suka buat konten seperti itu. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa share juga ke teman kamu sesama bisnis yang pengen bikin, biar kamu dan teman kamu itu bisa sama-sama bikin all shopnya jadi makin menarik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial Canva berikutnya.